Selamat datang ke channel saya. Di video kali ini saya baru aja beli rack steer ya buat Toyota Camry XV40 saya. Nah, ini saya beli online, harganya tuh cuman sekitar 2 jutaan ya teman-teman, 2 juta 200-an. Nanti untuk link pembeliannya ada di deskripsi, mereknya Yokomitsu. Harganya tuh terjangkau ya, karena yang saya lihat rack steer buat Camry XV40 ini ada juga merek Hiker ya. Teman-teman pasti udah sering dengar juga merek itu ya, udah nggak asing, di komunitas juga sering pakai merek itu. Nah, cuman itu harganya sekitar 3 jutaan saya cek. Lumayan mahal ya, padahal itu brand dari Cina. Nah, harganya cuman 2 jutaan. Jadi saya penasaran, saya beli aja karena rack steer Camry saya itu juga udah nggak enak ya. Jadi kalau lewat jalan rusak itu dia udah ngebuang-buang ya, susah dikendalin mobilnya. Sempat diservis juga sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Cuman muncul lagi gejalanya kayak gitu, jadi kita putuskan untuk ganti rack steer baru aja nih. Ini sebelumnya kita unboxing dulu barangnya. Oke, ini sebelumnya kita buka dulu ya barangnya teman-teman. Jadi ini harganya cuman 2 jutaan aja. Kalau Hiker udah harganya sekarang sekitar 3 jutaan, lumayan mahal. Harganya lebih terjangkau nih. Saya penasaran. Kita coba buka dulu. Nanti mungkin bakalan saya buatin juga vlognya ya, pas pemasangan ke mobil. Nah, ini dia barangnya ya. Kita buka dulu kardusnya, kita lihat gimana isinya. Nah, ini dia barangnya ya. Jadi dia udah dapet sama long tie rodnya, jadi teman-teman gak usah beli lagi. Sebenarnya juga saya kemarin tuh belum lama, sekitar 1 tahun yang lalu lah ya, baru ganti ini long tie rodnya di mobil pakai merek 555 ya, itu lumayan awet juga. Cuman ini ternyata dapat lagi baru, ya udahlah, aman kalau gitu. Ini Yokomitsu suspension part tuh ya barangnya. Ini punyanya Camry XV40 ya teman-teman. Jadi XV40 nya saya kan yang Australia itu, kalau masalah rack steer tuh sama kayak XV40 yang di Indonesia sini yang buatan Thailand. Tuh ya barangnya ya. Dari segi finishingnya sih rapi ya. Tuh. Daripada beli Toyotaan, mending beli yang ini ya teman-teman, aftermarket original. Tuh, ini dia. Kalau yang punya saya yang di mobil tuh, yang bawaan Camry Australia, ininya warnanya hitam. Ini kalau ini dia warnanya silver kayak gini ya, polish. Juga selang-selangnya mantep ya. Oh ya, ini posisinya ada di sebelah kanan ya, ini yang sisi driver. Jadi dia kayak gini kalau kepasang. Nah, jadi ini yang di sebelah kanan tuh, karena kita setir kanan, yang sebelah kirinya. Jadi bootnya juga dapet, klemnya juga udah pada rapi ya, terpasang. Tinggal lepas saja rack steer lamanya, pasang rack steer ini. Terus jangan lupa di spuring lagi ya. Paling pindahin ininya, rack end-nya ya, tie rod end. Tuh, mantep ya. Ya mudah-mudahan mobil rasanya jadi kayak baru lagi nih habis ganti rack steer ya. Karena yang lama udah nggak enak banget. Jadi kalau saya tuh gejalanya kalau misalnya lewat jalan rusak tuh, steer tuh rasanya lari-lari ya, liar gitu, susah dikontrol. Sama dia belok juga sebenarnya rada berat ya. Nah, jadi beberapa tahun lalu juga
saya tuh udah servis rekstir bawaan Camry-nya itu ya, bawaan mobil saya tuh kilometernya udah 340 ribuan lah. Jadi rekstir orinya udah pernah saya servis karena waktu itu dia kendalanya bocor ya, bocor di bagian sini nih. Jadi sekalian diservis, sama bushingnya ini dia udah pecah waktu itu, jadi sekalian diganti juga. Cuman untuk saat ini dia nggak bocor, masih aman. Hanya saja setirnya itu susah dikendaliin kalau lewat jalan rusak ya. Bisa jadi ininya udah rusak, bushing ininya ya. Namanya juga rekstir ini ya, servisan ya. Dan waktu itu kalau nggak salah servisnya itu sekitar 2.800.000-an ya. Jadi servis rekstir 2.800.000, rekstir baru ini harganya 2 jutaan juga ya. Mending saya coba ganti rekstir baru ini aja, kita lihat gimana hasilnya nanti ya. Karena harganya juga beda tipis, malah lebih mahal yang servisan ya daripada yang ini kalau dihitung-hitung. Ini paling jasanya sekitar 350 sampai 500 ribuan ya jasa pasangnya ya. Kita lihat nanti aja ya teman-teman. Seperti itu. One day later. Hari ini kita mau rencana pasang rekstirnya ya di Milala Ampera. Jadi rekstirnya udah kita bawa nih di jok belakang tuh. Kita langsung OTW aja ya teman-teman. Kita OTW jam berapa nih sekarang? Jam 7.49. Deket sih itu. Paling lewat tol Jor. Mudah-mudahan nggak rame ya tolnya ya. Biasanya rame inian apa namanya, truk-truk. Oke lah, langsung kita OTW ya. Itu yang saya rasain kalau misalnya dia itu lewatin jalan rusak ya, setirnya tuh ngebuang. Nah kalau ini emang nggak terlalu parah sih jalannya, karena baru diaspal kebetulan. Kita langsung aja OTW ya teman-teman. Kita jalan dulu. Nih ya, kita lihat ya. Nggak terlalu berasa ini. Jadi setirnya tuh kalau jalan rusak dia rada lari-lari gitu. Susah dikendaliin ya, saya juga nggak tahu kenapa. Waktu itu udah sempet diservis ya, 2 tahun lalu lah kurang lebih, diservis rekstirnya. Cuman sekarang kumat lagi nih rekstirnya. Jadi yaudah daripada kita servis lagi, kita coba ganti aja ya. Saya juga penasaran gimana hasilnya nanti. Ikuti terus ya teman-teman. Lihat ya, jadi dia sensitif banget sama kontur ini ya, kontur jalanan. Tuh, liar dia teman-teman. Nggak enak ini kalau dibawa. Jadi kurang nyaman ya nyetirnya. Nih, ini ada jalan rusak nih. Jadi nggak stabil gitu setirnya, kayak oleng-oleng gitu. Oh ya kan, kanan kiri tuh. Berarti nanti habis ini juga kita perlu di spuring ya. No, tuh ya, sensitif banget. Jadi kalau kena lubang tuh goyangnya parah banget. Emang ada sih, kalaupun rekstir yang bener ya, yang kondisinya masih baik, tetap ada goyangnya kalau lewatin jalan rusak, tapi nggak separah ini gitu ya teman-teman. Ini kita mau masuk tol ini dulu nih, Cimanggis atau Hir ya. Mudah-mudahan tol Jornya sepi sih. Kita lihat aja. Kita udah masuk tol Jagorawi ya. Jam 8:05. Terpantau ramai lancar nih teman-teman Jagorawi. Tapi mobil ini kalau dibawa jalan ya, ngetol jalan yang mulus itu enak banget sih, smooth banget rasanya. Ya namanya juga Camry ya, kalau ngetol tuh emang juara deh pokoknya deh. Cruising di tol jalan jauh tuh enak banget bawa Camry. Ini kalau yang Australia dia ada speed limitnya tuh, bisa di set. Nah ini kalau saya lari 100 nih, saya lagi set 100 ya, jadi dia nanti bunyi buzzernya. Unik ya teman-teman. Jagorawi tadi ramai lancar, alhamdulillah nggak macet. Ternyata guys, tol Jor mampet guys, seperti biasa. Baru masuk udah mampet. Ya udahlah ya, kita jalanin aja. A few moments later. Sampai di exit ya. Luar biasa macetnya. Ini kita keluar di sini ya.
Akhirnya exit juga, luar biasa macetnya ya. Ampera juga mampet ya teman-teman. Salah nih, kayaknya harusnya tadi kenapa nggak lewat itu aja ya, Antasari. Lewat tol yang itu, Cijago keluar Antasari. Kayaknya lebih cepet tuh. Sama aja ya, sama aja sih kayaknya kalau jam segini. Ya udahlah kita jalanin aja teman-teman. Nih saya skip aja nanti kalau udah nyampe. Ini kalau udah di Ampera udah deket. Tuh. Di sini malah 25 menit lagi ya. Lumayan sih. Paling ini udah deket banget tuh. 1,7 kilo kan. Depan lampu merah, belok kiri. Udah nyampe situ. Akhirnya kita sampai di sini. Lama juga ya. Kalau hari Sabtu saya cepet tuh, karena jalanannya sepi. Ini lumayan banget tadi. Perjalanannya lumayan lama. Kayak ini kita turun dulu ya. Kita coba ini apa namanya? Ganti Rextira di sini. Oke, ini mobilnya udah langsung dikerjain ya. Untungnya bengkelnya masih lumayan sepi nih datang. Well, kita tungguin aja ya teman-teman. Nanti kita lihat gimana hasilnya. Dan ini saya tadinya mau nge-shoot di luar, cuman bengkelnya jadi rame ya, sempit. Jadi kita tungguin aja. 2 hours later. Nih setirnya jadi enak sih, jadi jauh lebih enteng. Nah ini cuman lampu airbagnya sekarang jadi nyala nih. Ntar saya cek lagi ya lah. Tadi males lama kalau dicek lagi. Saya bisa sendiri. Kayaknya sih bisa jadi ininya kendor. Kalaupun clock springnya yang rusak, ya udah saya juga ada gantinya ya. Kemarin saya udah beli clock springnya, belum sempat saya pasang. Ya gitu lah teman-teman. Penggantiannya tuh 350.000 sama tambahan oli power steeringnya ya, sekitar 90 ribuan. Jadi total tuh 440 ribuan tadi. Seperti itu teman-teman. Ini macet tuh, ngunci teman-teman. Jadi yang ini mau ke kanan. Ini kita macet, jadi kita juga nggak bisa maju. Luar biasa. Paling saya mau ke daerah Blok M dulu deh. Nah sekarang selain enteng, dia juga setirnya jadi nggak liar tuh. Kalau kena jalan yang rusak ya, atau bergelombang, dia jadi lebih anteng gitu, lebih mudah dikendalikan juga gitu ya. Sip. Ini jadi kita mampir dulu ya teman-teman sebentar, beli kopi sama roti. Hai lapar, tadi macet banget ya. Nih kita mau pulang lagi nih, langsung aja. Nanti kita shoot lagi pas nyampe komplek ya teman-teman. Kayaknya juga saya mau mampir Spuring dulu nih. Bengkel Spuring ya teman-teman, dekat rumah sih. Ini lagi ada di tol Jagorawi. Ramai lancar ya siang hari ini. Dari tadi jalanan tuh ramai banget ya hari ini. Ini lampu airbag nanti kita beresin aja. Waktu itu saya juga pernah. Jadi habis dari bengkel Milala itu, yaitu bengkel langganan saya sih. Bagus sih bengkelnya. Jasanya tuh relatif murah ya dibandingin bengkel-bengkel lain. Ini waktu itu ganti long tie rod, jadi ininya juga nyala. Ininya nih saya cek bagian soket yang di airbag sini ya, dia yang kendor, mungkin karena kegetok-getok gitu kali ya, getaran. Jadi biasa, gampang lah itu, nanti tinggal cek aja sendiri. Nih kita lagi OTW siang-siang, panas banget lagi teman-teman. Oke, nanti langsung skip ya, kita ke bengkel Spuringnya. Nah, jadi kita Spuring di bengkel Asri Motor Kebayunan ya teman-teman, ini dekat rumah. Jadi kita tunggu aja, ada satu mobil yang lagi dikerjain tuh. Ini lumayan deket nih, jadi nggak perlu jauh-jauh, sekalian pulang. Kita tungguin aja ya. Kita proses Spuring, kita lihat nanti gimana hasilnya ya. A few moments later. Saya tadi Spuring tuh dia kena 200.000 aja nih, murah, deket rumah lagi. Ininya kaki-kaki di Milala tadi sekitar 440 ya total, sama jasa 3,5, oli power steeringnya itu udah termasuk tadi 440.000. Nah ini setirnya jadi enak banget nih teman-teman. Tuh belok juga jadi ini ya, pulen ya, nggak kayak sebelumnya. Sebelumnya tuh terlalu keras karena servisan kali ya. Jadi ternyata pas diganti baru jadi enak nih, walaupun nggak ori ya, cuman tinggal lampu ini aja nih, airbagnya aja nih tuh. Jadi di belokin sekarang enak banget tuh, mantep ya.
enak nih. Nyetirnya jadi jauh lebih enak. Dan pengendaliannya juga jauh lebih presisi ya ketimbang Rextir yang lama. Sip ini, udah enak banget sekarang. Tuh. Jadi kayak mobil baru ya rasanya ya. Mantep sih ini. Mantep guys. Oh. Smooth gitu. Cuman PR-nya lampu airbag masih ganjel, kayaknya soket yang sini. Ini spuringnya juga mantep tadi. Spuringnya udah oke, 200.000 aja. Biasanya saya spuring mahal-mahal tuh, 250, 500 ya. Ini dapat murah nih. Sip ya. Ini kita coba keliling komplek, teman-teman. Udah enak, udah senyap kaki-kakinya juga. Udah nggak ada masalah. Harganya 2.200.000-an ya Rextirnya ya. Jadi kurang lebih total 2.200.000 tambah tadi 440.000. Jadi 2.640.000 ya. Sama spuring 2.840.000 ya, mirip-mirip sama servis Rextir ya. Servis Rextir juga saya kemarin 2.800.000-an habisnya. Itu juga belum spuring, ini udah spuring teman-teman. Sip banget ya. Jos ini. Cuman ya ketahanannya nggak tahu nih, mudah-mudahan awet lah ya. Orang kalau servis Rextir juga nggak awet-awet banget tuh. Sekarang udah smooth banget, belok juga enak banget ya Pulen. Ya mungkin sekian dulu video kali ini ya untuk penggantian Rextir Camry saya ini, Camry Australia XV40. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.